Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ma'rifah, NIM 172386201015 dengan mapel asesmen psikologi teknik non-tes yang berjudul wawancara. Yang pertama, pengertian wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode asesmen yang digunakan untuk mendapatkan data tentang individu dengan mengadakan hubungan secara langsung dengan informasi face-to-face relation. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dan dalam berhubungan tatap muka. Ini merupakan keunggulan teknik wawancara karena gerak dan mimik yang dilakukan oleh responden merupakan pola media yang dapat melengkapi kata-kata verbal mereka. Wawancara dilakukan untuk dapat menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, dan motif yang dimiliki oleh responden. Teknik ini sangat fleksibel dalam mengajukan pertanyaan yang lebih rinci dan memungkinkan siswa untuk mengatakan dengan jelas tentang kegiatan, minat, cita-cita, harapan-harapan, kebiasaan-kebiasaan, dan hal-hal lain yang mengenai dirinya. B. Tujuan wawancara. Discovery yaitu untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Pengukuran psikologis. Data yang diperoleh dari wawancara akan dipresentasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang subjek, dalam rangka melakukan diagnosis permasalahan subjek dan usaha mengatasi masalah tersebut. Pengumpulan data penelitian. Informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu fenomena. Data dikumpulkan dengan cara wawancara karena kuesioner tidak dapat diterapkan pada subjek-subjek tertentu, atau ada kekhawatiran responden tidak mengisi kuesioner ataupun tidak mengembalikan kuesioner pada peneliti. C. Alasan menggunakan wawancara. Melengkapi dan menambahkan data yang telah ada yang diambil dengan metode lain seperti survei, observasi, studi dokumen, dan tersebut. Karena ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena tertentu, wawancara dapat digunakan sebagai metode pengambilan data. Karena situasi tertentu dalam bidang pengukuran asesmen psikologis ketika alat ukur tidak dapat digunakan karena alasan berikut. Yang pertama, subjek buta huruf. Yang kedua, subjek menolak mengerjakan tes tertentu. 3. Topik yang diukur bersifat pribadi, individual, dan rahasia. Kapan menggunakan wawancara? Yang pertama, pengukuran psikologis. 2. Data yang diperoleh dari wawancara akan diinterpretasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang subjek dalam rangka melakukan diagnosis permasalahan subjek dan usaha untuk memecahkan masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Informasi yang diperoleh digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang suatu fenomena yang diteliti. Wawancara menjadi bagian dari peneliti survei ketika alat ukur lain seperti kuesioner dianggap tidak mampu menangkap secara lebih mendalam informasi dari responden. Yang kelima, informasi bersifat kualitatif sangat individual serta variatif sehingga jawaban perlu dieksplorasi melalui suatu wawancara. D. Teknik wawancara. Berikut ini akan disajikan beberapa teknik wawancara yang diajukan oleh Dearly. Dalam wawancara, seorang konselor tidak memberikan ceramah, artinya konselor terlalu banyak bicara sehingga telah menyita hampir seluruh waktu pertemuan dengan klien. Hal ini akan menghambat klien berbicara. Klien bersifat pasif sebagai pendengar. Konseling yang baik, kegiatan berbicara ada pada klien sehingga konselor akan banyak melakukan kegiatan mendengarkan klien, akan banyak memberikan kegiatan berbicara pada klien. Sehingga konselor akan banyak melakukan kegiatan mendengarkan klien, akan banyak memberikan keterangan-keterangan pada konselor, terutama yang berhubungan dengan permasalahan yang dialaminya. Dengan adanya konselor sedikit berbicara akan berarti memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya pada klien untuk mencurahkan isi hatinya. Yang kedua, dalam berbicara konselor menggunakan kata-kata sederhana. Berarti kata-kata ini dapat dicerna oleh klien, dapat dipahami dan dimengerti. Dengan demikian terjadi hubungan yang baik dan komunikasi yang lancar. Tidak ada gap antara konselor dan klien. Konselor harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kemampuan kliennya. Istilah sulit-sulit jangan terlalu digunakan. Dipilih kata-kata yang membina keakraban dan kehangatan sehingga klien dapat mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya secara tidak ragu-ragu. Dari kata yang sederhana menyebabkan klien menaruh rasa simpati terhadap konselor dan merasa dapat berbicara secara aman. Yang kelima, dalam wawancara konselor harus merasa yakin bahwa informasi diperlukan oleh klien, berarti mempunyai keyakinan bahwa dirinya diperlukan, pertolongannya sangatlah dibutuhkan. Keyakinan itu akan menjadikan konselor mantap dan memberikan bantuan kepada klien. Maka konseling yang efektif adalah apabila klien secara sukarela
rela datang sendiri pada konselor untuk menerima bantuan atau meminta bantuan. Konselor merasakan sikap klien dalam menyelesaikan masalahnya. Hal ini berarti adanya perasaan empati dari konselor memahami diri klien dan klien mengerti bahwa konselornya memahami dirinya. Tahap-tahap wawancara. Yang pertama, opening. Memotivasi subjek wawancara, melakukan report, memberikan orientasi tentang tujuan dari wawancara, menetapkan waktu pertemuan. Yang kedua, body, menggali permasalahan, mengarahkan jalannya wawancara, menerima subjek apa adanya, menggunakan guide wawancara, menentukan taraf keakraban antara wawancara dan subjek. Dan closingnya, memberikan kesimpulan, memberikan penghargaan terhadap subjek. Prinsip dasarnya pewawancara harus belajar mendengar, bertanya, memperhatikan perasaan subjek, serta memperhatikan ungkapan atau pernyataan yang disampaikan subjek. F. Hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan dalam wawancara. Hal-hal yang harus dilakukan seorang pewawancara adalah mendengar, mengamati, menyelidiki, menanggapi, dan mencatat. Kadang-kadang ia seperti seorang perintegrasi. Kadang-kadang secara tajam ia menyerang dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan orang yang diwawancarai. Kadang-kadang ia mengklarifikasi. Kadang-kadang pula ia seperti pasif atau menjadi pendengar yang baik. Suksesnya suatu wawancara tergantung pada kemampuan melakukan kombinasi berbagai keterampilan sesuai dengan tuntutan situasi dan orang yang diwawancarai. Dalam proses wawancara, si wawancara harus meredam egonya dan melakukan pengendalian tersembunyi. Pewawancara memantau semua yang diucapkan oleh dan bahasa tubuh orang yang diwawancarai, sambil berusaha menciptakan suasana santai, yakni suasana yang kondusif bagi berlangsungnya wawancara. Dalam prakteknya, berbagai pikiran muncul di benak si pewawancara ketika wawancara sedang berlangsung, seperti apa yang harus saya tanyakan lagi, bagaimana nada bicara orang yang diwawancara ini, dari gerak tubuh dan nada suaranya, apakah ia terlihat bicara jujur atau mencoba menyembunyikan sesuatu. Kelebihan dan kekurangan teknik wawancara. Kelebihannya, flexibility. Pewawancara dapat secara luas mengajukan pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Jika dia menginginkan informasi yang mendalam, maka dapat melakukan probing. Demikian pula jika ingin memperoleh informasi tambahan, maka dia dapat mengajukan probing. Demikian pula jika ingin memperoleh informasi tambahan, maka dia dapat mengajukan pertanyaan tambahan. Bahkan jika suatu pertanyaan dianggap kurang tepat ditanyakan pada saat itu, maka dia dapat menundanya. Non-verbal behavior. Pewawancara dapat mengonfirmasi perilaku non-verbal, misalnya rasa suka, tidak suka, atau perilaku lainnya pada saat pertanyaan diajukan dan dijawab oleh responden. Question order. Pertanyaan dapat diajukan secara berurutan sehingga responden dapat memahami maksud penelitian secara baik, sehingga responden dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Responden alone and can answer. Jawaban tidak dibuat oleh orang lain, tetapi benar oleh responden yang telah ditetapkan. Great complexity of questionnaire umumnya berisi pertanyaan yang mudah dijawab oleh responden. Melalui wawancara dapat ditanyakan hal yang rumit dan mendetail. Completeness. Pewawancara dapat memperoleh jawaban atau seluruh pertanyaan yang diajukan. Kelemahannya adalah mengadakan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan banyak waktu dan tenaga, juga mungkin biaya. Interview biasa, walau dilakukan secara tatap muka, namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Sering atribut, jenis kelamin, etnik, status sosial, jabatan, usia, pakaian, penampilan fisik dan tersebut. Responden dan juga pewawancara mempengaruhi jawaban. Keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian wawancara dalam melakukan hubungan antar manusia, human relation. Wawancara tidak selalu tepat pada kondisi-kondisi tempat tertentu, misalnya di lokasi ribut dan ramai. Sangat tergantung pada kesediaan, kemampuan, keadaan sementara dari subjek wawancara yang mungkin menghambat ketelitian hasil wawancara. Yang terakhir, jangkauan responden relatif kecil dan memakan waktu lebih lama daripada angka dan biaya relatif yang lebih mahal. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.